Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi halal nikah wa harrama syirka wa la ilaha illa hu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in amma ba'du. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة Iza nazarta sarratka wa iza amarta ata'atka wa iza ghibta anha hafizatka min malika wa nafsiha. Teman-teman yang kami hormati, Kepala KUA Kecamatan Babakan Madang, staf dan jajarannya, juga yang kami hormati seluruh rekan-rekan nyawa agama Islam se-Kecamatan Babakan Madang, juga para calon pengantin baik yang laki-laki maupun perempuan yang alhamdulillah pada kesempatan ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Dengan sehat, sehat itu adalah karunia Allah. Karena kita sering olahraga atau karena kita sering minum obat sehat itu? Olahraga. Ya, jadi sebetulnya kalau kita kembalikan bahwa kesehatan dan umur panjang itu adalah anugerah Allah. Enggak semuanya orang olahraga itu sehat, selalu sehat. Orang yang minum obat selalu sembuh. Ada orang yang bisa olahraga, sering olahraga, dalam olahraganya itu meninggal. Atau orang yang minum obat nggak sembuh, banyak nggak? Banyak. Orang yang olahragawan, atlet meninggal tiba-tiba di lapangan, banyak nggak? Banyak. Berarti kesehatan dan umur itu adalah anugerah Allah, bukan obat, bukan karena olahraga. Itu mah hanya sebagai syarat doang, syarat upaya ya, sebagai usaha kita ya, sebagai usaha kita. Dan nggak boleh juga berdiam diri, saya mah sehat mah dari Allah, mati mah urusan Allah, saya mah sakit biarin aja nggak mau berobat. Salah juga, itu juga salah. Bisa datang ke sini, itu artinya dengan upaya kita, ya, dengan kita memelihara kesehatan, ya, artinya kita bisa jadi sehat pada anugerah Allah. Nah, patut kita syukuri, harus kita syukuri. Apa itu syukur teh? Syukur teh naon syukur? Ada yang apa syukur? Pengertian syukur, ada yang tahu? Itu muhasabah kehidupan ya. Muhasabah kehidupan kita nggak lepas dari muhasabah atau evaluasi kehidupan kita dari mulai kita hidup sampai sekarang. Perlu kita evaluasi, jangan sampai kita jangan sampai kita terlena dengan anugerah Allah. Tapi anugerah tersebut kita sia-siakan, ya. Anugerah tersebut kita sia-siakan, jangan sampai kayak gitu. Kemudian kita nggak bersyukur pada yang sang pemberi nikmat. Ya. Ketika orang bersyukur namanya adalah syarful abdi ma'anallahu wa aja, mengolah suatu nikmat. Dan nikmat tersebut diarahkan kepada hal-hal yang diridhoi Allah, termasuk datangnya ke sini.
Ya, termasuk datangnya ke sini itu adalah sebagai bukti tanda syukur kita pada Allah. Kita gunakan lagi nikmat tersebut, kekuatan tenaga, kekuatan kesehatan, kita gunakan ke tempat yang Allah ridhoi. Dengan datangnya ke sini berarti itu adalah salah, kalau diniatkan akan menjadi ibadah. Dari rumah bismillah nggak berangkat? Dari rumah bismillah nggak berangkat? Bismillah, harus bismillah supaya maka ya, supaya menjadi nilai ibadah. Aktivitas semua aktivitas yang kita jalankan ketika kita niatkan dengan diawali dengan bismillah itu akan menjadi ibadah. Ketika tidak diawali dengan bismillah, kita tidak niatkan ibadah, maka tidak akan menjadi ibadah, sia-sia. Kita banyak keluar tenaga, tapi di hadapan Allah nggak punya nilai apa-apa, nggak menjadi ganjaran, nggak menjadi yang nggak mendapatkan dari Allah. Meskipun itu adalah merupakan satu kenikmatan yang kita nikmati di dunia juga. Itu ya. Sini hang ini, laptopnya hang ini. Ya, kita waktu sedikit ya, terkait dengan pernikahan, bahwa nikah itu adalah ibadah, dan ibadah itu yang sudah banyak kita jalankan, ya diantaranya adalah sholat yang 5 waktu, sama seperti sholat. Nikah itu ibadah sama seperti ibadah-ibadah yang lain, yaitu memiliki syarat dan rukun. Karena kalau kita bandingkan sholat ya, sholat itu memiliki syarat dan rukun. Apa syarat sah sholat? Syarat sah sholat itu apa? Balik. Ya, balik. Nah, syarat sah sholat itu diantaranya adalah tadi balik. Yang lainnya adalah syarat sah sholat adalah suci dari hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil cara menghilangkannya dengan cara berwudu. Hadas besar menghilangkannya dengan cara mandi besar. Itu syarat sah melaksanakan sholat. Nah, begitu juga dalam pernikahan ada syarat, ada rukun. Kalau syarat itu harus ada dan lengkap sebelum pelaksanaan. Kalau rukun itu harus sudah ada dalam pelaksanaan. Ya, harus sudah ada pada pelaksanaannya. Apa itu rukun syarat nikah? Syarat nikah tahu? Syarat nikah, satu harus dalam keadaan beragama Islam, tidak bisa mempelai satu muslim yang satu non muslim, nggak bisa. Dalam Islam tidak bisa dinikahkan ya, mempelai yang berbeda agama tidak disyariatkan. Kemudian kewajiban Islam tadi dan dalam syarat pernikahan tersebut ya tadi, yaitu harus melaksanakan rukun Islam yang 5. Apa saja rukun Islam 5? Satu, rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 ada sholat
Puasa. Udah pernah ngaji TPR? Hah? Ya, satu rukun Islam. Hah? Syahadat. Dua. Hah? Salat. Tiga. Puasa. Empat. Zakat. Lima. Pergi haji. Bilang itu adalah yang harus dijalankan oleh orang yang beragama Islam. Nah, itu sekarang kalau orang itu tidak melaksanakan melaksanakan rukun Islam, tapi dia umat Islam, namanya masih dikatakan Islam nggak itu kira-kira orang itu? Di KTP, di rapot, di biodata yang lainnya semuanya dia tertulis beragama Islam, tapi dia nggak menjalankan rukun Islamnya. Sholatnya bentang-bentong, tahu bentang-bentong, belang-belang, kayak zebra. Kalau zebra bagus, belang-belang. Zuhur sholat, asar bablas, maghrib sholat, isya bab, kemudian jangan sampai kayak gitu. Ya. Mulai saat ini, ketika sudah kita berkomitmen untuk melaksanakan pernikahan, berarti kita berkomitmen untuk menjadi seorang yang bisa dipertanggungjawab sebagai laki-laki, sebagai pimpinan, puncak pimpinan, perempuan atau istrinya sebagai wakil dari pimpinan. Nanti keduanya akan memimpin, ya, terutama laki-laki. Laki-laki itu sebagai seorang bapak akan memimpin istri dan memimpin anak-anak. Ketika seorang bapaknya itu nggak bisa dijadikan panutan oleh anak-anaknya, kira-kira anak-anak mau menyontoh siapa? Sementara bapaknya sholatnya masih belang-belentong. Kira-kira siapa nih kira-kira untuk menutupi, menyempurnakan atau melengkapi sholat yang 5 waktunya nih mulai saat ini? Siap ya? Karena gini, setiap pernikahan menyatukan dua pikiran yang berbeda, dua badan yang berbeda, itu menuju suatu tujuan, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Bukan malah sebaliknya, keluarga yang acak-acakan, keluarga yang hancur-hancuran, keluarga yang berantakan, anak yang selalu bermasalah, bukan sebaliknya. Ketika kita mengabaikan kewajiban kita, mustahil tujuan kita, harapan kita bisa tercapai. Masuk akal nggak kira-kira? Bapaknya nggak pernah sholat atau sholatnya jarang-jarang, anak nyontoh siapa? Pasti bapak, orang tua. Sedangkan kita punya keinginan, punya cita-cita anak yang soleh dan soleh. Mustahil nggak? Mustahil. Nah, mulai saat ini, ya, sebelum terlambat, masih ada waktu, ya. Sholat 5 waktunya lengkapi, baik laki-laki maupun perempuan. Dari bacaannya, gerakannya baguskan lagi, rapikan. Supaya kita ketika kita punya anak bertanya pada kita bisa mengajarkan dengan lancar, dengan baik. Kemudian dengan bahasa, nasihat-nasihat pengalaman kita terhadap orang tua kita cerahkan kepada anak kita. Bagaimana yang baiknya, bersikap yang baik. Ya, jadi mulai saat ini niatkan dalam hati, saya niat nikah itu adalah ibadah dan akan menjalankan semua yang terkait dengan ibadah. Karena berat nanti, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu itu adalah pemimpin. Laki-laki pemimpin seorang bapak,
istri juga memimpin juga. Laki-laki memimpin istri dan anak-anak. Seorang istri adalah memimpin juga terhadap anak-anaknya. Dan harus manut juga kepada hormat dan patuh kepada suami istri. Nanti akan dipertanyakan, dimintai pertanggungjawaban bagaimana kepemimpinan kamu terhadap keluarga kamu ketika kamu di dunia. Oh, saya pura-pura waktu itu lengah, wah. Padahal udah dikasih tahu. Padahal udah dikasih tahu di waktu di KUA, waktu secatin dulu. Tapi sayanya nggak menganggap enteng, dianggap nggak berharga. Yang sampai menyesal nanti. Ya. Makanya dari sekarang harus kita niatkan dalam hati, ditekadkan dalam hati kita. Pertama, niatkan nikah itu adalah ibadah. Ketika niat itu ibadah, niat nikah itu adalah dengan nilai ta'ala, insya Allah harapan kita yang baik-baik ke depan, meskipun pada saat ini misalnya kerjaan sedang macet, dagang lagi macet, usaha lagi macet, insya Allah kedepannya ketika kita sudah bersama menjadi suami istri, Allah akan memberikan anugerah, Allah akan memberikan kemudahan jalan dalam segala urusannya. Amin ya Rabbal. Maka jangan lupa niat ibadah. Ya, karena itu seperti yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW, man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa hidayah. Siapa orang yang menikah, kemudian menikah itu berarti kedua mempelai. Kemudian wa ankaha lillah, dan orang yang menikahkan kita siapa? Hah? Wali itu siapa? Wali murid. Wali itu siapa wali? Wali itu pertama bapaknya bapak kandung, jangan bapak angkat. Ya, jangan bapak angkat atau bapak yang lainnya. Ya, bapak kandung, bapak kandung yang sah tentunya. Ya, bapak kandung yang sah. Paham nggak maksudnya bapak kandung yang sah? Bapak kandung yang sah maksudnya paham nggak? Paham ya? Artinya kita tuh dilahirkan setelah menikah, bukan dilahirkan atau ada dalam kandungan sebelum menikah ya. Itu artinya pengertiannya itu. Kalau kita ada dalam kandungan waktu dulu oleh orang tua kita, tapi sebelum menikah, bisa dilihat dari usia kita, tanggal lahir kita dengan masa perkawinan pernikahan orang tua kita, bisa dilihat di situ. Ketika ada kejanggalan, itu berarti perlu ditanyakan. Bahwa berarti bapak ini nggak berhak menikahkan saya atau menjadi wali saya. Paham kali? Itu bahaya sekali nih. Ketika itu mengabaikan hal itu, maka pernikahan ketika terjadi pernikahan itu tidak sah. Karena bapaknya itu bukan bapak hasil pernikahan. Jangan mengorbankan diri kita, jangan karena gengsi, malu dan sebagainya, ngomong aja lah. Ya kau, Pak, saya ceritain gini tentang lahir saya sekian, sedangkan pernikahan ibu saya sama sekian, masa deket amat misalkan. Nah ini perlu ditanyakan oleh orang tua. Jujur, harus terbuka demi keabsahan pernikahan. Jangan sampai nanti menjalani hubungan suami istri karena udah berkeluarga tapi dalam pernikahan yang tidak sah, sampai kayak gitu. Naudzubillah. Itu sholat yang waktu. Kemudian tadi masih syarat. Kemudian yang kedua balik. Tadi ulangi. Tadi sholat diperbaiki sholatnya, bacaan Al-Qur'annya. Yang masih belum lancar, belajar lagi, nggak apa-apa. Bacaan sholatnya, fikih-fikihnya, tata cara wudhunya, belajar lagi ke guru yang dulu pernah ngajarin kita samperin lagi, kita kunjungin lagi, sekalian minta doanya. Ibu, bapak, ustad, doakan saya mau nikah tanggal sekian. Mohon hadir dan mohon doanya, mohon doa restunya.
Kemudian mohon juga ajarin saya lagi tata cara sholat, tata cara wudhu yang benar, baca Al-Quran yang benar, supaya saya bisa mengajarkan ya nanti anak-anak keturunan saya. Tuh ya, jangan lupa amplopin. Ya, gabur guru, insya Allah berkah ya, berkah. Tuh guru ngajarin kita siapa ya, baik tajah maupun ustadz maupun ustazah ya. Tuh. Kemudian yang keduanya, satu keduanya ada diantaranya adalah balik. Nah, balik non balik teh non. Hah? Balik cukup umur. Ada lagi? Nah, batasan balik maksimal berapa tahun? Batasan balik. Hah? Berarti kanyawan di rumah di mana tak ngaji? Benernya? Tara ngaji fikih, tara ngaji ka ustad, tara ngadengkeun ceramah ustad. Padahal dinya tadi bahas eta. Tiap pengajian gitu-gitu sok aya. Batasan balik maksimal itu 15 tahun baik laki-laki maupun pertama Muhammad SAW. Sempurna 15 tahun. Tapi pada kenyataannya itu beda-beda. Terlebih di perempuan, dan perempuan itu condong lebih cepat. Ya, ciri baliknya apa? Bagi perempuan, ciri baliknya adalah dia mengalami menstruasi. Nah, menstruasi itu beda-beda. Mulai paling umur mudanya adalah 9 tahun, berarti 9 tahun kamu ya, 9 tahun. Paling mudanya ya pernah saya dengar itu sekitar 8 tahun. 8 tahun udah ada wanita yang mengalami menstruasi. Berarti di situ sudah memasuki batasan usia mukallaf. Usia balik. Usia balik itu adalah usia mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah wajib melaksanakan hukum Allah. Maksudnya apa? Wajib melaksanakan hukum Allah. Yang wajibnya harus dilaksanakan, yang dilarangnya harus ditinggal. Kalau merupakan satu kewajiban kedua. Ketika dia mengabaikan aturan tersebut, hukum Allah, maka berdosa. Tapi ketika dia belum memasuki balik, yang wajibnya ditinggalkan, yang dilarangnya dilaksanakan, dosa enggak? Hah? Belum balik nih? Hah? Enggak dosa. Makanya kalau pengen enggak dosa mah jangan balik dah. Jadi enggak nikah. Ya, yang belum balik itu ketika dia meninggalkan sholat dosa nggak? Yang belum balik nggak dosa, ya nggak dosa. Kemudian yang belum balik melakukan sesuatu yang dilarang Allah, minum minuman keras, berjudi, dosa nggak? Hah? Dosa ya. Yang belum balik itu tetap tidak dosa. Yang tadi yang harus dilaksanakan, yang ditinggalkan, kedua-duanya diabaikan oleh orang yang belum balik, enggak dosa. Minum minuman keras, berjudi enggak dosa. Tapi yang dosa adalah orang yang melihatnya, orang yang dewasa yang melihat, terlebih adalah orang tuanya. Ketika kita orang dewasa nih melihat anak kecil berjudi, minum minuman keras, dibiarkan, dosa kita. Meskipun itu bukan anak kita yang dosa. Anak kecil itu enggak dosa. Karena dia belum masuk usia balik dan belum terkena hukum Allah, hukum mukallaf itu balik. Kemudian selain dari balik itu sendiri memiliki satu kewajiban, ya, adalah menutup aurat. Perempuan tadi 8 tahun paling sedikit, paling muda ya, kemudian sampai 15 tahun. Kemudian bagi laki-laki juga sama. Ya, ciri-ciri baliknya adalah masa batasan usia baliknya adalah ciri-cirinya mengalami mimpi basah keluar sperma. Ya, itu adalah batasan balik bagi laki-laki. Dan ini harus paham
bukan hanya untuk pribadi kalian, bukan, tapi kedepannya untuk mengetahui batasan balik kepada anak-anak kita, anak kita nanti. Kita nanti kan akan jadi orang tua. Kapan menegaskan kepada anak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan sholat 5 waktu misalkan? Kapan kita harus menegaskan dan kapan kita harus menganjurkan? Beda nggak menegaskan dan menganjurkan atau mengajak? Beda nggak? Beda nggak? Sholat, kamu sholat ya kepada anaknya. Kamu sholat, saya sahabat kamu misalnya. Itu adalah menegaskan. Tapi kalau menganjurkan atau mengajak, nah sholat nah, ya mengingatkan. Dia sholat ataupun enggak masalah. Itu orang tuh. Tapi kalau sudah menegaskan, berarti sudah menjadi wajib kepada anak yang sudah jatuh akil balik wajib. Ya, supaya mengetahui batasan kapan kita harus menegaskan kepada anak melaksanakan kewajiban dari Allah, melarang sesuatu yang dilarang Allah. Tuh. Itu balik. Kemudian perlu juga diketahui, ya, tadi batasan balik bagi perempuan adalah menstruasi. Di dalam pengajian, fikih pengajian banyak dibahas di majelis taklim. Makanya harus rajin, ya. Seperti ini, perempuan paling sedikitnya paling lamanya menstruasi berapa hari? Hah? Paling lama 2 minggu. 2 minggu berarti berapa hari? 14 hari. Dalam fikih itu ditetapkan bahwa paling lamanya menstruasi bagi perempuan adalah 15 hari. Menstruasi buat perempuan ya, bukan buat laki kan? Adalah 15 hari dalam fikih seperti itu, ya. Nah, kalau 14 hari berarti mungkin pengalaman kalian, ya. Paling lamanya adalah 15 hari. Paling sedikitnya 10 hari, 1 hari. Ada lagi yang lain paling sedikit. Yang lain 2 hari. Mungkin laki-laki ada yang ngalamin. Ya, paling sedikit 1 hari. Iya. Jadi yang, ya, makanya itu pun jawaban masih kurang tepat. Dalam fikih itu hal sangat dibahas, ya. Dibahas dalam fikih bahwa batasan paling sedikitnya menstruasi adalah 1 tetes. Ketika bagi perempuan nih mengalami menstruasi, keluar darah, dan itu diyakinkan bahwa itu adalah darah haid, meskipun 1 tetes, dia harus mandi. Dia nggak keluar lagi, misalnya nggak keluar lagi jam 10 atau jam 9 menetes darah menstruasi, darah haid, kemudian nggak keluar lagi, itu kering, maka harus mandi wajib dan melaksanakan sholat zuhur. Paham ya? Jangan dia ambil kesempatan jangan diambil kesempatan. Saya menstruasi, padahal nggak keluar lagi. Saya nggak sholat lagi padahal nggak keluar lagi. Berarti nggak jujur terhadap diri sendiri. Tuh, jadi harus jujur terhadap diri sendiri, terhadap kewajiban diri sendiri. Kemudian setelah kering nggak keluar lagi, mandi junub, ya, kemudian laksanakan sholat. Begitu juga nanti kepada suami nanti harus jujur itu. Jangan bilang menstruasi gitu. Jadi suaminya nggak bisa bergaul gitu, ya. Yang kayak gitu harus jujur. Tuh. Di dalam pernikahan itu, ya, kita berada di negara Indonesia, mengikuti satu aturan yang berlaku di Indonesia, aturan undang-undang
Nama tahun 2019, 14 Oktober 2019, yang mengatur tentang perkawinan. Ya. Banyak di dalamnya mengatur tentang aturan perkawinan. Di antaranya mengatur tentang usia pernikahan. Ini udah ada 19 semuanya. Udah kelewat apa ya? Udah kelewat ya. Nah, kalau apa namanya mengatur di antaranya syarat pernikahan itu adalah 19 tahun. Ketika kurang maka itu akan proses lagi ke pengadilan. Nah, itu aturan negara. Tapi aturan dalam Islam itu boleh dinikahkan itu ketika sudah balik seperti tadi. Batasan usia dalam syariat itu, syariat Islam itu sah saja ketika dia sudah memasuki akil. Kemudian memasuki rukun nikah. Ada syarat, ada rukun. Tadi syarat sudah antaranya. Kemudian rukun nikah ada berapa? 5. 1 harus ada mempelai laki kedua harus ada mempelai perempuan, yang ketiga harus ada wali, keempat harus ada 2 orang saksi, yang kelima ijab kabul. Itu adalah syarat rukun nikah. Bagaimana yang pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai laki-laki, atau yang pertama mempelai perempuan, yang kedua mempelai perempuan, didandanin seperti laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai hal ini terjadi dan merambah ke saudara-saudara kita, ke anak kita, anak turunan kita. Jangan sampai. Jaga. Ini adalah perbuatan yang melanggar aturan Allah. Wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kamu semua itu adalah berpasang-pasangan. Ya. Kami ciptakan, kata Allah, wa khalaqnakum azwaja. Kami ciptakan kamu semua berpasang-pasangan sehingga menjadikan banyak manfaat dan menjadikan keturunan. Ketika laki sama laki dapat keturunan enggak akan menjadikan keturunan, habis iya. Kalau perempuan dengan perempuan madorat iya, nggak akan menjadikan keluarga yang sakin mau ada boro-boro kayak gitu ya, madorat yang ada. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai, jaga diri kita ya, jaga diri kita masing-masing ini, baik laki-lakinya sama mempelai laki-laki maupun perempuan, jaga. Ketika ada indikasi ke situ maka harus diobati ke psikologi, bukan ke bengkel mobil, ke psikolog, supaya tidak diri kita ini tidak rusak, anak istri dan anak kita tidak terbawa rusak. Obati, karena itu adalah hal yang menyimpang dari aturan Allah. Karena seperti tadi wa khalaqna, kata Allah, wa khalaqna azwaja, kami ciptakan kamu semua adalah berpasang-pasangan supaya banyak menjadikan manfaat. Enggak usah jauh-jauh, istilahnya ada atas, ada bawah, ada kiri, ada kanan. Listrik kabelnya ada berapa? Ada 2, yang satu min, yang kedua plus, kedua-duanya plus. Misalkan nyala enggak nyala, bakaran dia ya, enggak nyala, enggak akan menjadikan manfaat, enggak bisa menerangi gitu. Itu fungsinya Allah menjadikan semua makhluk kita adalah berpasang-pasangan. Miara ayam, jago semuanya, beranak enggak manfaat, kecuali buat senang-senang aja ya, misalkan. Ya enggak manfaat. Sudah jepit kita pakai kanan semuanya. Jatuh keserimpet kalau bahasanya. Ya. Kalau bahasa sama keserimpet, tahu keserimpet? Keserimpetnya naon di dia tadi ini tikus ruknya, iya tikus ruk bahasa sini.
ya jatuh, nggak manfaat. Padahal dipakai kanan semuanya. Alhamdulillah, ya jauhi ya kayak gitu. Alhamdulillah, karena itu adalah perilaku yang pernah terjadi pada zaman Nabi apa itu? Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Pernah terjadi pada zaman Nabi Lot. Silakan baca ceritanya di Google, banyak ya. Apa akibat perilaku yang menyimpang yang Allah murkai? Allah murka kepada perilaku yang seperti itu. Apa akibatnya di situ? Ya, jangan sampai kita yang tidak melakukan, tapi kita ke bawah-bawah imbasnya. Ya, ketika saudara kita, ya, tetangga kita melakukan hal yang menyimpang dari ketentuan Allah, kita punya kewajiban untuk mengantisipasinya. Jangan sampai kita yang nggak melakukan, tapi kita kena imbasnya dari musibah. Itu pertama, mempelai laki-laki rukun, balik kepada rukun nikah. Pertama mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga adalah wali. Wali itu tadi siapa? Adalah bapaknya, bapak kandung asli di dalam, ya artinya bapak kandung yang sah. Ketika bapak kandung yang sahnya udah nggak ada, maka bisa diwalikan kepada yang akrob. Misalkan punya kakak kandung atau kakek dulu kalau ada kakek, masih punya kakek ya, digantikan dengan kakek. Kemudian kakek nggak ada, tahu uwa itu siapa? Kakaknya bapak. Jalurnya dari jalur bapak ya, awas jangan mengambil dari jalur ibu. Wali itu mengambilnya dari jalur yang salah. Karena jalur bapak nggak ada, ngambil dari jalur ibu, nggak bisa. Ya, jalur bapak, kakaknya bapak, atau ya kakaknya bapak, atau disebut dengan uwa dalam bahasa orang mah, uwa. Kemudian adanya bapak yang disebut dengan paman, mamang, cek orangnya mamang. Kemudian kakak kandungnya sudah dewasa. Kemudian ada, kalau nggak ada semua itu, anak dari uak, naon sebutna, itu bisa jadi wali. Ya? Anak uak teh naon sebutna, saudara naon? Saudara sepupu, saudara misan, ya. Yang laki-laki itu bisa jadi wali kita, itu bisa jadi wali perempuan, ya. Jadi wali perempuan, ya nggak ada, ya kita sowan, Kang punten pangwalikeun nanti, ya. Pangwalikeun, niatkeun karena Allah, ikhlaskeun, niatkeun karena Allah, walikeun saya di pernikahan saya. Oh ya, oh siap. Omongkeun, tong diomongkeun ya. Diomongkeun bari ditalek, niatkeun karena Allah. Bijaan. Niatkeun karena Allah, walikan saya nanti ketika tanggal sekian saya mau nikah. Ya punten jadi ngewarang ka ieu kolot misalkan. Begitu juga ke ini, ke anak paman, ya. Anak paman berarti adik kita ya, adik apa namanya? Adik misan lah. Ada bisa gitu ngomong gitu. Ya, jadi bisa jadi wali dalil jalur bapak. Kemudian selanjutnya tadi wali. Ketika nggak ada saudara semuanya, putus nasab, ya, tinggal lapor aja ke KUA dan bilang apa namanya, ngobrol aja dengan kepala KUA, mohon diwalikan, yang disebut dengan wali. Itu ya. Kemudian selanjutnya adalah saksi. Dua orang saksi, wali dan dua orang saksi itu syaratnya sama seperti tadi. Islam, balik, kemudian betul-betul kita pilih orang yang betul-betul kelihatan keislamannya, kita yakini keislamannya, sholatnya bagaimana, dia suka sholat apa enggak, jangan main asal tunjuk aja.
Ya, karena ini adalah buat pernikahan kita yang dijalankan untuk selamanya, yang sampai dikorbankan karena kurang absahnya proses pernikahan akibat itu tadi, kita salah milih orang, salah nunjuk orang, dari walinya, dari saksinya, orang yang sembarang jangan sampai kayak gitu. Orang yang betul-betul dilihat ya ibadahnya lah, ibadahnya betul-betul kita yakinkan bahwa ya betul-betul Islam benar-benar melaksanakan hukum Islam ya, saksi. Kemudian yang kelima adalah ijab kabul. Udah apa ijab kabulnya? Saya terima nikahnya Anu bin Anu dengan mas kawin 2 ember misalnya. Apa ya? Apa benar sekarang biar nggak gugup nanti. Itu aja mungkin ya. Yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ucapkan selamat menempuh hidup baru. Semoga segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Masih banyak sebetulnya yang mau dibahas sebetulnya. Ya, banyak hukum-hukum yang terkait dengan keluarga dan pernikahan. Kurang-kurangnya di rumah ngaji lagi. Saya pesan. Ya, yang laki-laki gabung dengan aki-aki nggak apa-apa. Yang penting kita dapat ilmu. Masa saya masih muda saya gabung sama aki-aki misalkan gengsi atau jangan kayak gitu. Jangan gak ada gengsi-gengsian yang ada maluan. Perempuan juga sama, jangan malu gabung dengan ini nanti kita duduk di situ dapat ilmu berkah. Kita soal ke gurunya, minta doanya. Jadi kita dengerin di situ apapun yang dibahas kita dengerin. Syukur-syukur bisa dilaksanakan hari itu. Kalau tidak pun mungkin bisa bekal buat kita nanti buat anak-anak kita. Ya, siap ya? Nah, itu aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum beres administrasinya silakan ke Bu Haji Mimin ya. Yang sudah beres kita kumpul di depan, kita foto bersama ya.